Ya, ini adalah tayangan perdana podcast 11A Iya, 11A. bersama Muhammad Sandy dan Yusril Iza Mahendra, Menteri Sama-sama. Yusril stand up ya? Bukan. Kan. Jadi ini Sandy ini adalah mantan paslon OSIS kita. Iya. Paslon berapa? 03. Wes, tidak jadi. Dan Apa? ini Pak, sebut saja Pak Yusril ya, saya kebiasaan manggilnya Pak. Ini adalah Ketua Kelas 11G. Gimana Bapak Yusril? Sehat. Sehat, Mas Sandy. Alhamdulillah sehat juga. Mulai dari Pak Yusril dulu. Gimana? Mana menjadi ketua kelas enak? Untuk menjadi ketua kelas ya, pasti ada aja tantangan. Entah itu dalam inter ataupun dari luar. Kalau dari inter itu pasti ya hambatannya itu tentang kerukunan. Iya, terus kurang komunikasi kompak. gitu ya? Ya, kelas yang baru itu kan membutuhkan Penyesuaian. adaptasi. Betul. Ya. Untuk dari luar itu ya gangguan dari teman yang lama. Karena dari kelas yang dahulu itu juga Ya, ke bawah. Iya. hambatan untuk menjalin kekompakan. bahasanya itu gamon, gagal move on. Gabon Itu kalau kelas sudah lama. akrab sama kelas lama itu Berdua. Sama ini terus. bahkan biasanya teman kelas 10 lama itu Iya, diajak ke kelas. ya biasanya. Seperti Jadi, kelas 11A ini, 11A ini penuh dengan teman-teman teman. temannya teman ya. Jadi di sini tuh turisnya banyak, Iya. wisatawannya. Nah, sekarang ganti Mas Sandy ini. Gimana? Setelah tidak menjadi ketua mau jadi apa? Ya, kalau sudah jadi ketua ya jadi rakyat biasa. Oh, kembali ke Solo. Iya, kembali ke Solo. Bukan, Kembali ke rumah saya. Jokowi dong. Terus. Anu Ya. jadi murid biasa atau tetap mengabdi Sekarang jadi dia OSIS? jadi apa? Ya, kalau di OSIS saya sekarang menjabat sebagai Sekbid 1, yaitu di keagamaan. Sesuai dengan yang diinginkan Mas Dendi atau tidak? Ya, itu sangat sesuai karena keinginan saya dari awal juga tidak jadi ketua ya jadi Sekbid 1. Menteri Agama lah ya. Iya. Cocok sudah kalau nyalon ke Menteri Agama. Cocok. Boleh. Prokjanya apa ini setelah menjadi Sekbid 1 ingin langsung jadi pembuat acara atau pembuat apa? Masih Kalau Prokjanya ini kan kita baru dilantik ya. Ya. Jadi kita masih membuat untuk program kerjanya dan nanti pasti akan ada seperti yang terdekat ini sudah ketua Remas ya Pak Yusril itu. Pasti mereka akan kolaborasi pasti. Iya. Yang Buat terdekat apa ya? Yang terdekat mungkin dari Sekbid lain. Sekbid lain dulu. Iya. Kalau Pak Yusril gimana ya dengan OSIS ini? Kedepannya ingin gimana? Ya, Masuk kalau saya pastinya kan saat ini masih menjadi ketua Remas. ya. Itu pasti harus menjalin dengan kerjasama dengan OSIS yaitu lebih tepatnya ke Sekbid 1. Karena yang menaungi Remas yang saat ini menjadi ekstra itu kan ya Sekbid 1. Jadi harus kolaboratif antara OSIS dan Remas. Terus Kalau Vina ini juga di dalam instansi yang iya, saya termasuk ke organisasi MPK Majelis Perwakilan Kelas yang berperan menyalurkan aspirasi untuk disertakan ke OSIS atau ke pembina. kalau saya ya warga biasa. Warga biasa. Warga biasa. Menikmati kinerja kalian ini. Ya, semoga kinerja kami bermanfaat untuk Ya. warga biasa seperti Pasya ya. Iya. Saya kan enak tidak menikmati. Betul. Terus Sekarang apa ini? Jadi ini kita di sela-sela mati lampu ya. iya. Saat mati lampu gabut akhirnya bisa buat podcast aja, bang. Nggak ada wifi, nggak ada apa. Bingung mau ngapain? Satu sumber listrik cuma power bank. Itu pun tinggal sedikit. Terus ini Pak Yusril. Ya, jadi gini Mas Pasha. Sehubungan saya kan juga ketua kelas. Iya, saya juga tahu lah. Sampai kan lebih berpengalaman dalam pernah menjadi ketua kelas dari kelas SMP. SMP. Oh, dari kurang SMP. lebih. Iya, kelas 1. 3 angkatan jadi ketua Saya jadi ketua kelas 1 SD. Pernah. Mulai dari Jadi SD itu. jiwa kepemimpinannya sangat kuat ya. Karena nama saya kan Pasha Adiatma. Oh, Pasha apa artinya? Adiatma itu bisa berarti anugerah
dan natong saya kalau bahasanya apa? Dari lahir saya itu kalau di Jawa itu sebagai seorang pemimpin kan. Jadi memang Neton lah gitu. Mereton ya. Iya gitu loh. Untuk Mas Pasha ini menjadi ketua kelas ini dipilih atau mencalonkan sendiri itu? Saya kalau SD itu dipilih, kalau SMP ya masukkan diri lah. Tapi kalau saya ingin, saya itu ingin menjadi ketua kelas. Gitu. Ya. Nah, selama menjadi ketua kelas dari SD, SMP, SMA itu apa ada hambatan-hambatan? Itu pasti banyak. Ini jadi kebalik ya mas ya. coba kita bertukar informasi satu sama lain aja Ini lebih semakin pengalaman iya. jadi ketua kelas. Ya, jadi ketua kelas itu ya gimana? Hatersnya juga banyak. Kalau mau sesuai itu tuh kalau dipikir tenanan ya. Kalau nanti gini Takut rakyatnya seru, gini ya, ya gitu. Tapi paling saya jaringan bilang tadi kekompakan tadi. Mengompakkan suatu kelas atau suatu kelompok itu ya sulit. Karena mereka punya keinginan sendiri-sendiri. Disuruh kumpul kan ada yang pengen pulang, ada yang pengen sama temennya. Nah, itu bagaimana cara merangkum? Ya merangkum. Ya merangkum biar sama-sama Ya hasilkan tantangan tersendiri. Betul. Kalau bapak kok terinspirasi dari ketua kelas itu gimana? Ya, kalau saya tuh sebenarnya ya dipilih. Karena tidak ada yang ingin jadi ketua kelas. Terpaksa berarti. Ya, baru pertama kali ini. Jadi Oh, kita seumur hidup. seumur hidup. Tapi jangan tahu aju lihat cocok jadi ketua. Iya. Jadi Jiwa ketua. kepemimpinan banget. Kepemimpinan kurang cocok kalau saya jadi. Oh. Lebih cocok Mas Pasha. Aduh, saya aja deh. Kalau Mas Hendy pernah jadi ketua apa gitu? Pernah. Apa? Iya, ketua. Ketua kelompok. Ketua Ya kelas. ketua kelompok sering. Oh iya. Ya juga ada dulu di ngajian itu juga pernah jadi ketua. Ketua kelas. Kan ada kelasnya di ngaji itu, jadi pernah jadi ketuanya. Dan nggak lama sih, sebenarnya karena Seminggu? agak seminggu, ada beberapa bulan lah. Itu karena apa yo? Anak-anaknya sering hilang, ada yang bolos, nggak masuk. Akhirnya ketuanya juga ikut bolos. Yo, ya enggak. Akhirnya kan kelasnya bubar. Jadi cuma ketuanya aja. Ya, akhirnya itu dilebur kan, jadi disatukan sama kelas lain. Ya, jadinya ya udah enggak lama. Jadi ketua. Sampai sekarang belum pernah jadi ketua. Enggak jadi. Iya, Kenapa juga jadi? kemarin nyalon langsung. Belum jadi. Ya mungkin Itu Madin atau TPQ. Dulu Madin. Ini ya. Kalau saya tuh juga pernah menjadi ketua kelas di Madin itu. Itu tidak lama. Sekarang saya sudah jarang ngaji. Di rumah ngapain aja Pak? Sekolah-sekolah itu ngapain? Kalau pulang sekolah kan pas dia larut ya sore. Iya, jangan sore. pulangnya Pak. Orang repot. Cinta asmara itu. Ya tidak. Ngapain Apa aja? akhirnya, Pak? Kalau di Ya rumah rutinitasnya. Yasinan. dari rutinitas sebelum akhir-akhir ini ya. Iya. Iya. Itu ya kalau pulang sekolah ya pasti mengaji. Mengaji ya belajar Ngaji di madrasah apa di masjid? Madin. Ngaji kitab berarti Pak. Ya. Sampai apa Pak kitabnya? Kalau kitabnya ya, Kita. saya sampai kalau nahwunya itu apa ya namanya ya? Mau jawab? Bukan. Saya sampai situ. Kalau nahwunya itu lupa saya. Kok itu lagi? Nah, fikihnya itu mabadi fikih. Berarti yang keberapa? Empat. Oh sama saya juga Sama, empat. ya. Sama. Kalau nahwunya saya lupa. Ini kamera. Udah Mas Hendy di rumah. Iya. Pak Mas Hendy itu saya lihat di CCTV ya. Pulangnya itu pasti malam-malam. Maghrib. Sampai Kok maghrib batu Isya? Masya Allah. Iya, sampai jam 8:30. Gitu naik sepeda loh, Pak. Sepeda? Iya. Oh, dititipkan di mana Mas? Jadi naik sepeda. Biasanya ditaruh di depan situ. Enggak. Tak bawa ke situ. Kan Dikit tau dari sini. ya lumayan lah. Kalau bagi saya dekat. Iya. Berapa kilo? 5? Dikit. Dua ya. Tiga. Dua saja lah. Sumber ragu. Dua kilo. Banjarjo. Oh, Banjar. Hmm. Karena kan
naik sepeda itu sambil menikmati ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan gelap. Iya. Tapi kan Mas Malam dari Kalau majalah itu Angin kan juga menikmati Oh angin. iya, Angin spoi-spoi. Terus suara-suara motor. tumbuhan. Kalau motor kan sudah sepi Biasa. malam. Kan ciptaan Iya. Tuhan itu. Motor. Ah iya, kan bukan ciptaan Tuhan. Oh iya, ciptaan manusia. Nah, itu ciptaan Tuhan tapi melalui perantara manusia. Oh iya. Bukan ciptaan Tuhan, Hah? bukan. Iya. Bukan dia manusia. Ciptaan manusia. Ya. Itu kegiatannya apa, Kak? Pak Sandy. Ya biasa latihan basket lah. Basket itu ekstranya basket ya? Ya. Hmm. Ya walaupun kadang-kadang kalau lagi nggak pengen apa itu kayak capek banget tuh habis sekolah seharian, Iya. biasanya nggak hadir. Nah, biasanya jam berapa gitu ekstranya? Kalau dulu kan pas kelas 10 Iya. itu sore sebenarnya, hari Selasa sore sama Sabtu pagi. Tapi itu kan pelatih lama, sekarang Oh, ganti pelatih ganti. baru. Nah itu pelatih barunya itu kan nyambi sama kerja sampingan. part-time. Ya, Iya. itu jadi pindah ke malam. Jadi latihannya kan Senin malam itu untuk cewek, biasanya cowok boleh gabung. Terus Rabu malam, ini nanti juga. Oh, berarti nanti nggak pulang? Enggak. Pulang dulu apa langsung? Langsung di sini. Bawa ganti baju berarti. Bawa itu tas saya sampai Oh, kayak bom. Sobel isinya baju. Berapa kilo terus tiap hari baju sebanyak itu? Nah, Gak capek itu Kak pulang. Mas Sandy, kan sekarang Ya. sampean kan jadi OSIS. Ya. Itu untuk mengatur jadwal dengan Iya. ekstra itu bagaimana? Gimana? Nah, jadi kan kalau ekstra itu jadwalnya tetap kan. Jadi kalau ada perubahan bisa diinfokan dulu. Kalau OSIS kan itu juga sebenarnya bisa tetap. Tapi itu kan apa itu kegiatannya nggak fix itulah. Jadi mungkin untuk mengatur itu sama ini untuk belajar mengimbangi akademik. Saya membuat apa itu schedule jadwal harian. Skala prioritas Iya. mana yang harus didulukan, mana bisa ditunda gitu ya? Iya. Tuh. Nah, karena kan saya tuh sebenarnya juga suka sibuk. Itu masih Bu. Enggak, maksudku saya saya suka kesibukan. Oh, Iya, ada suka kegiatan sibuk. terus. Oh. Tidak bisa diem berarti. Oh, jadi Tapi itu Kak, kalau jadi kan lebih sering di sekolah ya Kak ya. Ya. Itu mengatur waktu untuk keluarga itu gimana, Mas Hendy? Setiap malam juga nonton TV bareng. Jadi itu ada masih waktu tetap buat- berkumpul ya Kak ya. Masih. tetap. Soalnya gini, banyak tuh siswa itu dari Senin sampai Sabtu, kadang-kadang minggunya dolan. iya. Sampai kumpul sama teman, sampai keluarga. Nggak lupa Iya, lupa. keluarga. Padahal kan ya keluarga itu kan nomor satu. Betul, keluarga Teman yang itu nomor sekian. iya. Ya seharusnya lebih utama keluarga, tapi karena ya mungkin setengahnya sibuk, Terpengaruh. terpengaruh teman, jadi sama keluarga itu cuma nunut ngombe kan. Cuma mulai nunut mandi ngombe metu malih. Nah, terus sama Keluar temen. lagi. Itu Oh, kalau sangat saya sayangkan. kalau saya nggak begitu. Iya. Karena kan gini, kalau sampai rumah ya Iya. udah saya di rumah terus kecuali Ya. kalau ada temen yang ngajak duluan gas. Tapi sering ngajak teman-teman atau jarang kalau malam gitu. Paling itu pas libur sekolah Iya. malam. Jadi kan kalau libur sekolah ada waktu siang di siang. Iya. Itu kan buat keluarga, malam dulan. Buat kan lah sekalian refreshing Iya. otak. Iya, kalau sumpah. Kalau Pak Yusri gimana? Juga sering dolan? Saya itu sebenarnya lebih cenderung di rumah ya. Di rumah ya kegiatannya banyak Iya, ya, Pak. apa? Ya, Kumpulan Mungkin hobinya atau biasanya kalau libur gitu ngapain? kalau saya tuh tidak punya hobi. Oh. Dibilang tuh unik, tidak punya Tidak hobi. punya hobi. Kemungkinan gampang Gampang bosan bosan. ya? Bikin bosan. Sebenarnya tidak sih, tapi Semua dikerjain atau tidak. nggak mau ngerjain sama sekali? Hobi itu sulit saya. Oh. Yang pas dengan saya itu sulit. Punya ngaji. Iya, padahal aku Kalau mau saya bilang di gitu. rumah lebih sering membaca buku. Oh, baca Oh. butuh buku. Tidak untuk buku sebenarnya. apa-apa. saya. Buku apa? Novel atau? Bukunya. Eh, buku Islam sebenarnya. Masya Ya Allah. Allah. Kalau Pak Mas Hendy ini saya lihat juga hobi Iya, baca hobi ya. baca ya? Iya. Kalau Jadi nggak baca main- sudah. novel. Saya sangat suka cerita-cerita tentang aktivis, tentang sejarah-sejarah. Waduh. Sudah habis berapa buku?
Nah, kan ini saya itu membaca sebenarnya juga untuk mengurangi bermain HP Oh di iya. rumah. Kan biasanya kalau gabut ya ngapain lagi kalau nggak main HP. Jadi saya ya Ada. inisiatif lah. Iya. Bukan air. Ya, daripada nggak ngapa-ngapain. Iya. Nah, Itu baca. karena ini saya baru menghabiskan satu novel yang menurut saya itu sangat ini novelnya sangat menginspirasi lah buat ya bisa buat diri saya sendiri, Nah, apa bisa itu novelnya? Novelnya bagus Tentang sekali apa itu? kan Tentang dan dibahas Spill, bersama. spill. bisa saya bahas secara singkat aja. Iya. Jadi novel yang saya baca itu berjudul Laut Bercerita. Waduh, aku juga baca tuh. Itu tentang apa? Oh, Kak Vina juga hobi baca Iya novel juga. juga, tapi nggak sampai habis. Aku belum sampai habis itu. Itu kayak tentang bisa dijelaskan Mas Cendi yang udah habis membaca. Berarti nanti spoiler dong. Ya, Ya, intinya itu garis sih. besarnya. Iya, garis besarnya. Prolognya. Apa? Prolog Nah, cerita. untuk garis besarnya ini kan berlatar itu di Indonesia di zaman pemerintahnya Soeharto Oh iya. di 19 Delapan. Ya, 98 berarti ya. Sekitar Iya. itu. Itu ada reformasi. Iya. Ya, itu Akhir kan orde baru. ya itu ada aktivis, sekumpulan aktivis Ya. yang di novel ini bernama apa ya, lupa saya. Oh, Namanya Laut. Yang Oh, apa itu? kumpulannya itu, kumpulannya, ya. organisasi itu kumpulan apa? Kumpulan aktivis, Aktivis. mahasiswa-mahasiswa. itu kan ada satu yang bernama Laut. Iya, Jadi betul. cerita itu nama orang. Oh, laut sama orang. Iya. Laut bercerita. Oh, Nah, Artinya bercerita si laut itu. iya. Laut itu sejak kecil itu sudah memiliki apa itu jiwa-jiwa yang demokrasi. Jadi dia juga sering membaca buku seperti buku-buku tentang aktivis dari luar negeri. Terus itu kan Laut gabung di organisasi tadi Ya. itu dia mendapat teman banyak di situ dan kekasihnya juga. Wah. Sama aktivis. Terus Iya. gitu. endingnya gimana si laut itu? Langsung ke endingnya ya. Iya. Oh, nanti spoiler Itu berarti ya? spoiler. Itu nggak usah kalau gitu. Itu plot twistnya ya. Plot twistnya? Itu diambil dari kisah nyata. Oh, kisah nyata? Ya, ada di itu kan ada aktivis itu di zaman sebelum digulingkannya Presiden Soeharto dari jabatannya, Ya. itu ada penangkapan aktivis itu Iya, iya, dan iya. Laut dan kawan-kawannya itu juga ditangkap. Nah, ini kan pas ditangkap ini disiksa Betul. disiksa habis-habisan. Ada beberapa temannya yang sampai akhirnya kan digulingkan kan. Itu ada beberapa temannya yang dibebaskan dan ada juga yang masih hilang. Sampai sekarang. Sampai sekarang saya baca beritanya kemarin. Itu seperti kalau di depan kayak Kamisan itu ya. Iya. Jadi kan tahu Kamisan itu kan tiap hari Kamis itu kan di depan gedung Iya, itu istana memakai itu kan. baju hitam, Iya. payung hitam. Itu kan mengenang orang-orang yang hilang saat tahun 98. Kalau Pak Yusuf juga pernah baca novel? Kalau saya ya, Ya. novel itu pernah baca tuh satu tuh. Sampai habis. Apa itu? Nah, Apa? saya lupa ya. Itu kisah seorang perempuan ya yang terkena kalau nggak salah kanker otak itu. Saya lupa. Suratan dari Tuhan atau apa ya? Berarti sampai habis, Pak? No. Kalau saya belum pernah baca novel sampai Sama habis. sekali. Sama sekali. Mau coba? Sumpah, kalau Saya itu baca lihat novel itu kayak lihat nasi yang besar gitu loh. Tulisan tok buahnya gitu. Tapi kalau saya lihat itu memang novel itu melatih imajinasi. Iya, Iya. betul. Soalnya kan kita baca itu nggak tahu visualnya, jadi kita yang Sesuai membuat imajinasi. iya, Jadi sampai visualnya terkadang sampai sendiri. film yang Iya, terdapat dari novel. Dari novel itu biasanya malah tidak sesuai dengan dari imajinasi karena imajinasinya bacanya pembaca. berbeda-beda. Beda, betul. nggak mau coba nggak? Iya, Ya, aku seru. itu coba baca novel itu banyak, tapi banyak yang nggak kehabisan juga. Jadi kadang lanjut namatin cuma baru dua novel yang baru aku tamatin. Kalau baca bisa sampai 6, 7 tapi nggak tamat. Itu saya juga punya pertanyaan Bosan. besar loh sudah baca novel itu ya. Novel kan ya beli Mas ya. Iya. Itu setelah habis baca itu novelnya diapakan? Dikoleksi apa? Ya, Cuma di saya koleksi sendiri mungkin. Buat kenang-kenangan lah kalau saya pernah baca ini. Iya. Ya, buat ingat-ingat memang. Mungkin kalau saya ya itu kalau setiap baca itu ada momennya. Jadi setiap baca halaman ini aku momen ini pas lagi gini. Jadi keingetnya itu momen pada saat aku baca itu gitu. Ditandai gitu.
Ya. Berapa menit? Ya. Untuk Mas Didik ini. untuk Mas Sandy ini, Ya. kesan-kesan yang Anda rasakan ya, setelah menghabiskan novel misalnya, Ya. apa yang kesan dari Anda? Nah, kesan dari saya itu kan setelah menghabiskan novel, saya membaca benar-benar sampai akhir, sampai halaman terakhir. Sampai cerita penulisnya itu saya baca. Jadi saya itu merasa Kayak barcode-nya dibaca. iya, berkata baca sekalian. Ya, kesan saya itu kayak wah, penciptanya kok bisa gitu. Ini menciptakan ini. Jadi saya sempat kepikiran mau bikin novel juga. Tapi saya belum mampu. Keren. Tapi Orang jadi itu wacana. bikin Ya. novel itu pakai apa ya? Word atau aplikasinya? Aduh kayak aplikasinya. Pakai Word. Ya gitu. biasanya penulis buku itu ada aplikasinya tapi nggak tahu aku ya. Ya, pasti penerbitnya ada penerbitnya. Jadi ada keinginan untuk menjadi seorang penulis ya Mas Dendi? Nulis. Ya, ada. Doakan semoga tercapai. Amin. Nanti Amin. dengan menciptakan perdana saya dihubungi ya. Gimana? Sudah? Sudah Cukup? 20 menit ya. Nanti kalau Bicara- banyak penontonnya kabur. Karena penonton itu gampang bosan. Betul. Ya, itu adalah podcast pertama dari kelas 11A, mulai dari ketua kelas, novel, bahkan sampai Soeharto. Jadi itu adalah podcast pertama kami. Terima kasih telah sampai habis. Terima kasih juga untuk Pak Yusril dan Mas Hendy sudah menjadi narasumber pertama kami. Dan saya Pak Sadi. Dan saya Alvina Ingrid Josita. Terima kasih dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.